Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa KM5 Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya pada program Sahira, sajian hikmah Ramadan dalam segmen Hikayah Para Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun kana asy-Syaikh Kyai Abdul Wahab Hasbullah shadiqan qariban lisy-Syaikh Kyai Bisri Sansuri wa kana kilahuma fi katsirin minal ahyan ma'an walau kana bainahuma ikhtilafun min katsirin minal masailil fiqhiyah was siyasah fasahada yaumin ma'asaikin ay khadimi Syekh Abdul Wahab li ziyaratil ulama min Kediri wa Nganjuk. Falamma intahat yarji'u ila Jombang faidan hum ja'una fada'ahu Syekh Abdul Wahab li tanawulil ghida'i fil mat'am. Fa'abah wa qala annahu la yaliku lana ay ma'ashiril kiyahu'i an na'kula fi janibit tariq. Fadahaba Syekh Abdul Wahab ma'a khadimihi ila dalikal mat'am. Falamma faragha minal akli amara Syekh khadimahu bihamlit ta'am al-malfufi li Syekh Bisri. Fadahaba wa dakhala as-sayyara wa atahu iyyahu. Falamma sarat as-sayyaratun fataha dalikal malfuf wa ya'kulu ta'am. Fayulahiduhu Syekh Abdul Wahab wa yaqulu lahu mizahan. Hal yaliku lil kiyahi ayyakulat ta'am fi wasitit tariq fasakata huwa madha ala aklihi min ghairi ayyubali ma qalahu akhuhu Syekh Abdul Wahab. Jadi cerita ini adalah cerita-cerita yang sebetulnya sudah umum ya di kalangan Nahdlatul Ulama, dan bagaimana Mbah Wahab sama Mbah Bisri itu sangat berbeda pandangan baik dalam fikih maupun dalam politik. Tetapi keduanya itu meskipun berbeda pandangan, tidak pernah tidak akur, tetap akur-akur saja. Bahkan pernah suatu hari Mbah Wahab sama Mbah Bisri ini begitu berbedanya ya cara pandang beliau itu, sampai kalau berdebat atau dialog itu gebrak dampar gitu ya. Tapi ya inilah teladan dari ulama kita, bahwa meskipun terjadi perbedaan pendapat yang begitu mencolok dalam cara pandangnya yang berbeda, tetapi tidak pernah menunjukkan sesuatu yang kemudian ada kesenjangan. Nah, ini suatu hari Mbah Wahab itu ditemani oleh teman dekatnya, yaitu Mbah Bisri Sansuri. Mbah Bisri ini selain teman dekat beliau, dan Mbah Wahab itu sudah sangat senang sekali terhadap beliau saat Mbah Bisri ini mondok di Tebu Ireng. Kemudian karena saking senangnya dengan Mbah Bisri, akhirnya Mbah Bisri ini diambil menantu oleh Mbah Wahab, dijadikan suami adiknya yaitu Bunyain Khadijah. Jadi awalnya beliau ini adalah teman dekat, kemudian menjadi adik ipar. Lah, cara pandang yang berbeda ini yang harus juga kita teladani, bagaimana beliau itu menyikapi perbedaan. Saat keduanya itu melakukan kunjungan ke berbagai ulama di sekitar Nganjuk dan Kediri, dan kemudian Mbah Wahab ini sangat merasa lapar sekali. Akhirnya Mbah Wahab itu minta berhenti untuk makan di restoran. Lah, Mbah Bisri kemudian bilang, "Kamu sono kiai marung," gitu. Lah, kemudian seketika itu sebelum beliau ini selesai makan di restoran, akhirnya pembantu Mbah Wahab itu dibilangi, "Tolong bungkus no ya, untuk segoe kayak Mbak Bisri." Nah, sudah itu dibungkuskan, dan Mbak Bisri dahar di mobil. Begitu mobil itu melaju, akhirnya Mbah Wahab itu bilang, "Lah ini kok ono kiai mangan di dalan," gitu. Jadi intinya bahwa cara pandang mereka berdua itu meskipun berbeda gitu ya, meskipun berbeda, kemudian referensinya juga terpercaya ya. Artinya keberbedaan mereka itu bukan kemudian menjadi sesuatu yang tidak mempersatukan gitu. Jadi ulama-ulama kita itu sudah memberikan perbedaan-perbedaan
yang sangat cukup tajam, tidak hanya pada Kiai NU tetapi pada ulama-ulama yang terdahulu. Ini yang kemudian harus kita ambil intisari, bahwa Mbah Wahab itu meskipun berbeda dengan Mbah Bisri yang begitu sangat luar biasanya ya, ini masih dalam tentang perbedaan makan saja. Perbedaan makan itu kalau menurut Mbah Bisri, kiai ku mbok yo ojo mangan di warung gitu. Lah menurut Mbah Wahab mosok ono kiai itu jogo akhlake makan di jalan gitu ya. Ya meskipun ini akhirnya di apa namanya diterima sama-sama memiliki argumen yang berbeda, tetapi intisari yang harus diambil adalah ulama kita ini tetap bisa bersatu meskipun berbeda. Perbedaannya itu tidak hanya pada fikih, tetapi pada pandangan politik juga berbeda gitu. Nah, adakah ketegangan di antara mereka? Tentu tidak. Inilah yang harus kita ambil ya. Tentunya pada masa-masa sekarang itu kita seyogianya tidak panas-panas sekali dengan sebuah perbedaan. Kalau sudah selesai ya sudah. Tetapi yang membuat kita ini kemudian masih gagap perbedaan itu adalah kita selesai, kono gak mari-mari gitu, yang akhirnya perbedaan itu masih berimbas. Gitu kan? Tidak selesai pada kejadian itu saja. Nah, akhirnya ya itu tadi, perbedaan ini dianggap beda terus gitu. Cara pandang yang berbeda itu dianggap berbeda terus tanpa bisa ditemukan dalam sebuah sebuah wadah yang mengasingkan gitu. Coba kalau misalnya kita ini bisa berbeda tetapi juga ya itu kan cara pandang orang. Kita bisa mengerti seperti itu kan tentunya di dalam di dalam mengarungi perjalanan apapun, baik politik, pendidikan, pembangunan, pemerintahan, atau dalam segi apapun kita pasti enak-enak aja gitu ya. Nah ini yang kemudian menurut saya bahwa kader ulama itu harus tidak boleh gagap perbedaan gitu. Jadi tentunya berbeda itu tidak boleh juga ngawur, tetapi berbeda kita ini adalah melalui cara pandang yang memilih argumentasi yang referensif. Tidak kemudian apa yang kita lakukan ini berbeda, perbedaan itu tidak memiliki tendensi atau pondasi yang sangat mengikat di dalam sebuah nilai. Itu yang menurut saya perbedaan yang ngawur. Jadi perbedaan kita ini harus tetap memiliki pedoman, harus tetap memiliki pondasi yang jelas, tetapi kemudian kita tetap harus bisa disatukan dalam ikatan ukhuwah. Nah ini yang kemudian harus penting dikaji oleh kita, dipelajari oleh kita, dan kita praktekkan. Memang tidak mudah kita menerima sebuah perbedaan, apalagi kritikan. Ya selama menjadi manusia tentunya harus bisa menerima kritikan. Yang bebas kritik itu hanya Allah ya, bukan manusia gitu. Tapi kalau kita ya harus mau dikritik, harus mau ya semacam itu. Kalau kita tidak mau dikritik ya tidak mungkin kita akan bisa lebih progresif lagi. Gitu. Baik, yang sekarang ini tentunya ada sebuah cerita ya yang menurut saya ketika saya membaca itu kayak tidak ada habisnya rasa humornya itu gitu ya. Jadi ini adalah hikayat yang cukup unik yang dialami oleh Gus Dur. Al-hikayatu kana li Syekh Kiai Hudhori Magelang birkatun fiha alwanun minal amsak. Badata lailatin wasada Gus Dur wa asdiqauhu wa hum min tullabi Syekh Hudhori ayyahudul asmak fiha bisubkati wa tanawalu al-asmak kasiratan. Faida bi Syekh Kiai Hudhori marra biqari bil birkah wa huwa yuridu sholat tahajjud fil masjid wa harabu jami'an ila Gus Dur wa huwa yahmilul asmak biyadihi fasa'alahu asy-syekh ya bunayya madza taf'al ha hunak faqala lahu kana as-sarik qad akhadha hadhil amsak ya syekh qala asy-syekh aina as-sarik qala lahu qad haraba ya syekh wa taraka hadhil asmak faqala asy-syekh idan ihmal tilkal asmak ilat tanuri litudbiha wa kul anta ma'a asdiqaika. Jadi suatu hari Gus Dur itu setelah mondok di Yogyakarta, beliau itu melanjutkan mondoknya ke Magelang ya, di Tegalrejo di bawah asuhan Kiai Hudhori. Kiai Hudhori ini adalah salah satu muridnya Hadratus Syekh Basim Asy'ari gitu. Kemudian suatu malam Gus Dur ini sama teman-temannya itu ke kolamnya Mbah Hudhori. Jadi kolam ini banyak sekali ikannya gitu. Macam-macam sekali ikan-ikannya itu.
Kemudian teman-temannya sama Gus Dur ini ngambil ikan itu nggak tanggung-tanggung dengan membawa jaring. Jadi walhasil ikannya itu sangat banyak sekali yang diperoleh. Landilala kemudian saat Mbah Hudori ini akan ke masjid ya, akan ke masjid, beliau itu menghampiri kolam tersebut gitu. Seketika maka santri tersebut kabur semuanya kecuali Gus Dur dengan membawa ikan yang sangat besar. Lah kemudian Mbah Hudori tanya, "Loh Gus, jenengan itu ngastono apa? Tadi itu ada maling Kiai gitu ya." Bilangnya Gus Dur gitu. "Tadi ada maling Kiai." Maling lapon. Maling niku nyolong iwak. Lah, saiki nang ndi malinge? Lah malingnya sudah kabur. Lah maling itu adalah teman-temannya itu tadi gitu. Yang membawa ikan kecil-kecil tadi itu, dan mereka sudah kabur karena begitu saking kagetnya melihat Mbah Hudori tiba-tiba kok hadir di tengah-tengah beliau semuanya itu, karena Mbah Hudori ini mau ke masjid gitu loh ya, mau ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud. Ternyata di dekat kolam itu banyak sekali santri yang mengambil kolam. Akhirnya hanya Gus Dur yang tertinggal di dekat kolam itu. Mbah Hudori tanya seperti itu. Nah teman-temannya itu kata Gus Dur dianggapnya maling. Lah kemudian saya kinang dimalingi. Malingnya sudah kabur Kiai dan meninggalkan ikan ini. Ikan yang dibawa Gus Dur itu sangat besar sekali. Akhirnya Mbah Hudori itu bilang, "Ya wes lek ngono, gawa niki nang dapur, makan sama teman-temanmu," gitu. Akhirnya ikan-ikan semuanya itu juga dimakan oleh Gus Dur dan teman-temannya. Cerita yang semacam ini saya pikir di pesantren itu juga sangat banyak sekali ya. Tentunya dengan warna yang berbeda, tapi nuansanya itu kayak gini. Lah kalau Kiai itu ya jelas arif, terus kemudian lapang hati, nggak mungkin dimarahi lah. Kalau ada santri-santri yang dablek itu nggak mungkin dimarahi gitu. Itu suatu hari juga saya pernah ya ketika makan burung darahnya Mbah Wahab, konon burung darah ini diambil dari Makkah sepasang. Sehingga kemudian di dalamnya Mbah Wahab itu banyak sekali burung dara yang sudah beranak pinak yang dibawa dari Makkah itu. Lah kemudian saya memakan sama cucunya Mbah Wahab. Setelah kita makan, besoknya kita baru izin kepada pamannya ya, kepada putranya Mbah Wahab. "Pak Lek, kula nyuwun dorone nggih." "Oh ya wis pangan-pangan," padahal kita sudah memakannya gitu ya. Jadi kiai itu apa sih yang tidak diberikan oleh kiai gitu kan? Semuanya kalau ilmunya saja sudah diberikan, apalagi segalanya gitu ya. Kadang-kadang juga bahkan putrinya juga diberikan, alias diambil menantu gitu. Jadi Gus Dur ini saat mondok di Tegalrejo, beliau itu memiliki kesan sendiri tentang Mbah Yai Hudori. Jadi Mbah Yai Hudori ini merupakan salah satu santrinya Mbah Hasim. Kemudian ini juga merupakan instruksi dari Kiai Maksum, karena Gus Dur itu sebelum ke Tegalrejo itu mondoknya di Krapyak terlebih dahulu. Nah, saat mondok di Tegalrejo itu, Gus Dur juga tidak hanya sekedar membawa kitab kuning, tapi selayaknya mondok-mondok di yang lain, Gus Dur membawa buku-buku kekirian, seperti misalnya Karl Marx, terus kemudian Kapitalis, lalu The German Ideology dan sebagainya itu dibawa semua sama Gus Dur. Jadi menurut Mbah Hudori, Gus Dur itu datang ke pondok beliau dengan membawa 2 koper. 2 koper itu semuanya isi buku kekirian. Selain kitab-kitab kuning yang ada pada umumnya di pondok pesantren, beliau membawa itu. Lah karena agar Gus Dur ini tidak menyebarkan ya, intinya itu tidak mempengaruhi santri-santri yang lain, maka Mbah Hudori ini melokalisasikan ya, disendirikan bukunya Gus Dur itu di bawah lemari beliau, di kamarnya sendiri. Nah ini kamar Gus Dur sendiri, ini buku-bukunya. Dan juga Gus Dur itu saat mondok di Magelang juga turut serta untuk mengatur sistem pendidikan yang ada di sana. Jadi diperbarui, tidak hanya tentang kitab kuning, tetapi ilmu-ilmu yang lain itu juga diberikan, seperti misalnya belajar aljabar, bahasa Inggris, kemudian matematika, aritmatika, dan semuanya itu diberikan. Meskipun menurut santri di sana itu adalah bertentangan dengan kebiasaan yang ada. Tapi Mbah Hudori itu mempersilahkan. Kenapa? Karena beliau menganggap bahwa ini adalah pondoknya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau Gus Dur sudah hadir ke sini, kemudian beliau itu melakukan rekayasa pendidikan apapun, dipersilahkan gitu. Akhirnya Mbah Hudori itu selain juga mendidik Gus Dur, beliau ini juga mempersilahkan beliau untuk merawat pondok pesantrennya. Jadi sampai
menurut Gus Dur ini, Mbah Hudorilah orang yang pertama membangun bagaimana mental multicultural yang ada dalam diri Gus Dur. Jadi suatu hari ketika di Tegalrejo itu terjadi rebutan dana desa itu ya antara pondok pesantren dan kesenian reog. Mbah Hudori ini mempersilahkan uang desa itu diberikan kepada kesenian reog. Kenapa? Karena kalau desa itu aman, pesantren itu juga aman. Nah, itulah yang kemudian diambil inti pelajaran oleh Gus Dur bahwa kita ini tidak boleh kemudian mementingkan ya, selalu mementingkan pesantren dan selalu mementingkan agama yang tentunya sikap itu adalah tidak memiliki rasa aman kepada yang lain gitu. Tidak memiliki rasa menyenangkan kepada yang lain. Jadi kita bersikap ngalah terlebih dahulu, maka dengan seperti itu yang lain itu akhirnya dengan kita ini mengalah, maka yang lain itu akhirnya memiliki rasa belas kasih yang cukup luar biasa. Jadi kemudian memiliki rasa keterkaitan gitu loh, rasa saling memiliki, belas kasih dan semuanya itu menjalin jadi satu. Nah, itulah yang kemudian bisa diambil intisari oleh Gus Dur. Dan juga ketika Gus Dur itu ada di Tegalrejo, beliau itu kemudian mengirimkan surat kepada ibunya ya, Ibu Nyai Solihah. Jadi Ibu Nyai Solihah itu mengirim Gus Dur ke beberapa pondok pesantren itu karena Gus Dur itu seringkali membaca buku-buku kekirian. Akhirnya karena kekhawatiran Bu Nyai Solihah ini mengirim ke beberapa pesantren, diantaranya adalah Tegalrejo. Saat akan usai menyelesaikan studinya di Tegalrejo, Gus Dur memberikan surat kepada ibunya, apakah ada orang yang harus saya temui di Magelang selain Kiai Hudori? Akhirnya Bu Nyai Solihah itu mengirimkan surat lagi dan menjawab bahwa ada seorang kiai kampung yang harus kamu temui. Dia bernama Mas Ruhan. Beliau juga salah satu santri dari Mbah Hasyim Asy'ari. Maka ditemuilah oleh Gus Dur di salah satu desa dekat pondok pesantren tersebut. Nah, saat di rumahnya Kiai Mas Ruhan, Gus Dur itu hanya minta satu. Permintaannya adalah tolong saya diantar ke Candi Borobudur. Gitu. Akhirnya diantarlah Gus Dur itu ke Candi Borobudur dan ketika sampai di sana itu ternyata Gus Dur hanya merenung sangat lama sekali. Tidak mengucapkan satu kata pun. Begitu pulang, Kiai Mas Ruhan langsung diberitahu. Jadi seperti ini belas kasih Allah itu kepada orang Jawa gitu ya. Jadi ini adalah pendirian Wangsa Sailendra, tetapi nanti yang akan menikmati adalah orang Muslim itu sendiri. Gitu saja kata Gus Dur. Bahwa kemudian di relief-relief itu terjadi dialektika ya antara syariat, kemudian ma'rifat, hakikat dan seterusnya. Itu kalau menurut Gus Dur gitu ya. Nah, akhirnya dari sinilah Gus Dur itu memiliki cakrawala tersendiri tentang bagaimana beliau itu bersikap atau memiliki pemikiran yang multicultural dengan semuanya. Itu dibangun, diawali dari Mbah Hudori tersebut. Jadi inilah yang mungkin akan kita ambil intisari bahwa kita ini tidak harus bersinggungan baik saja dengan sesama muslim atau sesama santrinya, tetapi seorang kiai itu juga harus memiliki rasa arif yang tentunya rasa arif itu bisa merubah atau merekayasa sosial menjadi lebih baik. Dan ini juga dilakukan oleh Gus Dur. Tentunya kita sebagai kader NU juga harus bisa setidaknya itu meskipun tidak 100%, ya berapa persennya lah yang harus kita ambil gitu ya. Kita harus memanhaj dari apa yang telah dilakukan oleh Gus Dur. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.